Amin. Bicara apa itu? Penguasaan diri. Sorry ya, tapi orang Indonesia, untung tadi ada temannya Marcel. Jadi kita akan berbicara tentang apa? Langsung apa pakai bahasa Inggris kalian kan pinter. Apa? Gitu. Oke. Ada sebuah pengajaran. Wah, ini seru banget. Kalau bicara penguasaan diri, dan kami itu belajar langsung dari Tuhan Yesus. Kita akan lihat ya dalam Matius. Terima kasih dulu karena di rumah sendiri rasa seperti di kamar. Terima kasih buat Tena. Tena tuh wapi Tena itu ya. Kafe ini nakal sebenarnya. Tapi sobat Tena diopeni terus. Ya puji Tuhan. Dan nakal apa? Kafe nakal apa Tena? Enggak lah, baik kafe ini. Cuma dia itu kadang-kadang banyak kegiatan gak bisa hadir. Ya puji Tuhan ya. Yuk kita lihat ya Matius pasal 22. Matius pasal 22 ayat 15 sampai dengan ayat yang sampai terakhir itu ayat 22, satu perikop. Ini keren banget nih. Karena ceritanya Tuhan Yesus itu digoda. Dan ini sangat-sangat pas dengan kita semua. Jadi kalau tadi pagi, jangan nganggep kafe ini terlalu supranatural ya. Kalau memang mungkin panggilannya kafe seperti itu. Kalau tadi pagi kafe itu sembahyang di Betani Tretes, itu yang muncul itu hati. Jadi di benaknya kafe itu yang Tuhan lihatkan tuh hati itu setiap jemaat. Sehingga memang kok cocok banget dengan khotbah yang kafe siapkan, berbicara tentang pemulihan hati. Tahu nggak tadi di sini apa? Otak semua keluar. Apaan tuh? Pikiran. Jadi kan kita nih anak muda, betul? Siapa yang masih muda? Rasa tua kamu? Nah, kan masih muda. Orang muda itu biasanya ternyata apa? Ini loh. Dia nggak bisa dibohongi karena dia bisa berpikir. Bilang kanan kiri, mikir. Jangan mau dibodohin, gitu kan? Jadi kita mikir. Nah, tapi bicara pemikiran ini, kalau pikiran kita nggak bisa dijaga, maka kita tidak bisa menguasai diri. Nah teman-teman coba perhatikan. Yuk kita lihat ya. Kita lihat rame-rame nih. Kamu mau baca ayatnya. Bagus sekali. Matius pasal 22 mulai dari ayat 16. Yang siap diberkati katakan amin. Kita baca ya, dengerin. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat, apa katanya? Menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Hati-hati. Orang itu datang beribadah, nemuin Tuhan Yesus. Tidak semua tujuannya memang untuk menyembah atau mengenal Tuhan. Ada juga yang kepengen menjerat. Kami belajar dari sini. Makanya ketika kami khotbah, kami tahu orang yang dengerin, yang masuk ke gereja, yang dengerin khotbahnya kami, itu udah semua mereka benar-benar ini kafe khotbah, puji Tuhan, gak semua begitu. Ada juga yang pengen menjerat. Tak catet kon ya khotbahnya kafe itu salah, tak viralkan. Ada yang kayak gitu. Karena apa? Karena memang itulah manusia. Siapa di sini yang manusia? Ayo coba lihat kanan kiri, kamu manusia. Nah itu. Selama kita manusia, jangan kamu berpikir kamu sempurna. Setuju? Iya. Ini Tuhan Yesus nih, lihat. Orang-orang kumpul. Mereka kirain kalau kita baca, mereka berunding mau ketemu Tuhan Yesus. Kami pikir mau ketemu Tuhan Yesus itu mau benar-benar belajar. Ternyata mau menjerat. Perhatikan ayat 16. Mereka menyuruh, lihat ya, murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada gurunya, kepadanya. Perhatikan, guru, kami tahu engkau adalah seorang yang apa katanya? Jujur, dan dengan jujur mengajar apa? Jalan Allah. Dan engkau, baca rame-rame 2-3, tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau, baca rame-rame. Coba kita renung. Kalimat ini, jujur,
Pujian atau mengejek? Pujian, betul gak? Itu penyanjungan itu. Jangan terlalu keblinger ya. Mana di sini cewek mana angkat tangan ya cewek? Ojo terlalu keblinger sama sebuah sanjungan. Setuju? Mah, cantik kamu, gak usah terlalu gak usah. Santai saja. Di balik ucapan kita terus punya hikmat. Amin. Bapak-bapak di mana di sini? Mana yang bapak katakan amin, Pak? Jangan tergoda kau ya. Wanita itu pintar ngomong. Kami juga pintar. Kadang kalau kami sudah mikir, Pak, dompet ini udah kami ikutin kode. Kami bilang, Pak, tambah ganteng aja. Tapi kode harus pintar. Opo, minta duit. Udah ngerti. Jadi sanjungan perkataan-perkataan yang ojo terlalu keblinger. Kita akan belajar dari Tuhan Yesus. Amin. Siapa di sini yang kepengen jadi pribadi yang berkemenangan? Katakan amin. Kita harus bisa menguasai diri. Ayo jadi jemaat Elohim yang pintar. Bilang kanan kiri, ojo bodoh. Bilang gitu. Jangan bodoh. Jadi yang pintar. Waktu ada sanjungan, coba perhatikan sikap Tuhan. Lihat ayat 17. Katakanlah kepada kami. Ini masih bilang. Pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Wah, ini berkaitan dengan duit lagi nih. Tetapi Yesus sama-sama jawab 2-3. Mengetahui kejahatan hati mereka itu. Lalu berkata, lihat Tuhan Yesus tadi. Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang? Harus lihat dari bahasa asli. Karena dalam bahasa Indonesia kita kayaknya tuh lagi ngamuk nih. Enggak. Jadi kalimatnya Tuhan sebenarnya kalau dalam bahasa asli Alkitab kita itu damai. Jadi waktu Tuhan Yesus menjawab pertanyaan mereka, kenapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Itu masih enak didengar, tapi nyelekit. Gini teman-teman, penguasaan diri ini yang pertama, penguasaan diri. Ketika kita sedang berhadapan dengan situasi yang mungkin menurut kalian itu berat, kan setiap orang bebannya beda-beda. Setuju? Gini. Kak V ini paling takut dengan yang namanya ulet kecil. Tahu ulet kecil? Nah itu kami agak bukan takut, geli. Jadi kalau lihat itu merinding. Tapi kami tidak takut kecoa. Siapa di sini yang takut kecoa? Nah itu dia. Anaknya rohaninya Kami itu kalau lihat kecoa, justru ketakutan. Gitu kan. Kami kecoa tak gini. Kenapa kamu gitu? Kecoa gini kok. Gitu. Jadi setiap kita itu ada kelebihan dan kelemahan. Betul? Ada yang menurut teman kamu itu menakutkan, tapi menurut kita mungkin biasa-biasa aja. Nah makanya kita belajar dari firman Tuhan. Bagaimana cara kita menyikapi kondisi di sekeliling kita. Penguasaan diri, apalagi nih hari-hari ini. Yang diserang, betul nih. Yang itu logika kita. Setuju? Kenapa? Karena hampir 90% kehidupan kita itu diwarnai dengan dunia media Jadi logika kita yang diserang. Makanya ketika ada banyak masuk kita mendapatkan informasi, banyak sekali mungkin hal-hal yang baru yang kita mulai benar juga nih. Mari kita belajar dari Tuhan. Yang pertama, ketika kita melihat sesuatu yang membuat kita bisa emosi, ya mungkin si istri ngomong tidak menghormati suaminya, rodok kurang ajar. Bapak-bapak dengar. Waktu kamu mendengar atau melihat apapun yang membuat kondisi hatimu jadi emosi, yang pertama jangan terpancing, tetap tenang. Apa yang kami catat dari hal ini? Yang pertama sikap Tuhan Yesus. Tuhan tidak terpancing.
Sama-sama dengan kami bilang apa? Tuhan tidak terpancing. Dari mana kami? Kami lihat dari bahasa aslinya. Waktu kami baca ini, kalimat ini sebenarnya arogan banget nih orang-orang banyak ini. Karena dia memang ingin menjerat. Apa sih arti menjerat? Menjerat itu mencari kelemahan dan kesalahannya Tuhan Yesus. Karena memang sudah sekongkol mereka. Bahwa Yesus itu adalah pengajar, kayak seperti pembawa ajaran yang menyesatkan, sekte gitu. Jadi mereka tuh mikir, wah ini udah gak bener nih. Mereka berpikir negatif terhadap Tuhan Yesus. Karena sudah negatif, kalau uang sudah negatif ya apa aja pasti jadi gak bagus. Kalau kita sudah negatif sama seseorang, coba deh, apa aja yang dia lakukan, dia ketawa, kita akan bilang, oh ketawa, nyindir gitu. Dia diam, pasti dia itu ngutukin kita. Itu pikiran kita udah jahat. Makanya tolong bantu kami untuk bilang kanan kiri dijaga pikirannya, jaga pikirannya gitu. Oh jahat. Lihat suami, kalau udah nggak suka sama istri, istrinya sudah ke salon, sudah mandi lulur, sudah segala macam dipakai supaya nyeneng lo suami, ya tetap aja suami lihat dia tetap kepancing dengan istri orang, perempuan di luar. Karena apa? Karena memang si suami sudah tidak suka. Istrinya sudah masak, istrinya sudah layani, sudah gimana, lo ya tetap bilang, kamu ini. Karena udah negatif tuh pikirannya. Orang kalau sudah berpikiran negatif, hatinya udah banyak kebencian. Ya ini sikap yang keluar apa, pengen menjerat, nyari kesalahannya sampai kamu benar-benar dan itulah manusia. Mana di sini para istri yang suaminya manusia, katakan amin. Jadi ojo macam-macam. Nah, sekarang belajar. Jika kita mendengar apapun informasi, jangan cepat terpancing. Coba waktu kita mendengar, coba lihat Tuhan Yesus. Santai banget. Tetapi di tengah kesantaiannya Tuhan Yesus, lihat perkataan Tuhan Yesus. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu. Kenapa Tuhan Yesus tetap tenang? Nah, ini jawabannya. Kenapa Tuhan Yesus gak emosi, gak marah? Ini langkah pertama. Bagaimana cara kita tidak terpancing? Alkitab mencatat, karena Tuhan mengetahui hati. Tahu gak teman-teman? Sebenarnya ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang hikmat yang luar biasa. KP itu bersyukur banget gitu ya, ketemu dengan orang-orang yang punya hikmat ilahi, bukan hikmat dunia tapi hikmat ilahi, sehingga mereka tuh bisa membedakan mana itu pekerjaan roh Allah, mana itu adalah rekayasa manusia. Dia bisa sangat peka untuk membedakannya. Nah teman-teman, hikmat Alkitab katakan itu kita bisa peroleh kalau kita hidup bagaimana? Takut akan Tuhan. Selama kita hidup benar, hidupnya betul-betul cocok dengan ajaran firman Tuhan, kami yakin kita itu akan diberikan hikmat oleh Tuhan. Setuju, katakan amin. Jadi orang yang mendekat kepada Tuhan dengan cara yang benar, gak mungkin sembrono. Setuju? Kadang-kadang Tuhan berbicara kepada saya tidak boleh melakukan ini, itu. Tahan dulu. Orang semakin dekat sama Tuhan itu sebenarnya hikmatnya itu jadi luar biasa. Bukan jadi orang aneh. Ayo bilang kanan kiri, ojo aneh. Orang dekat sama Tuhan tuh gak mungkin aneh. Orang lagi jalan-jalan di mall sampai keluarga, Bapak berhenti dulu. Kita ke pojok, kita berdoa dulu dalam batu. Ojo aneh. Gak usah terlalu kayak begitu. Santai. Kalau tuh bicara sama lo, kami juga pernah. Kami pernah jadi di mall. Itu kami lagi jalan tuh sama
sama anak rohaninya KP, moro-moro. Nah, KP lagi jalan itu, KP tuh ngerasain banget. Kenapa ya? Kok pengen berdoa? Ya udah, enggak juga lagi. KP langsung bilang sama anak rohani, diam dulu kita berdoa. Mall, dia lihat, siapa ini udah pendek-pendek, katanya orangnya katek, terus apa ini, gitu kan. Enggak, santai. Jadi waktu udah suruh KP berdoa, ya udah KP berdoa, tapi sambil jalan mata terbuka. Enggak juga mata terbuka, muka gitu, enggak, santai. Orang bahkan enggak lihat mungkin KP sedang berdoa, tapi hatinya KP lagi berdoa karena Tuhan suruh KP berdoa. Cuma hitungan detik 2 menit kali. Enggak detik, 2 menit. Karena setelah berdoa itu beberapa menit kemudian itu ada ibu-ibu dari belakang. Itu apa? Pundaknya KP itu dipak gitu loh. Apa sih itu namanya? Dicepres itu mau gendam itu katanya orang gitu ya. Jadi dia gini, ibu, katanya, sudah lama kita gak bertemu. Dipak gini, KP balik badan. Terus KP bilang, siang ibu dari gereja mana? Dia langsung ketakutan. Kenapa kok ketakutan? Jadi, maaf bu, salah. Tapi orang salah itu kan biasanya santai ya. Dia ketakutan, dia lari. Terus kami bilang gini, nah anak rohani kami bilang gini, salah dia bukan mama. Ayah, dia lari terbirit-birit. Terus kami bilang gini, emang kenapa ya? Aku lebih ngeri dari setan ya. Waduh, nah itu di luar. Oke, Tuhan itu bisa pimpin kita, tapi caranya terlalu kita merasa ekstrim. Jangan. Lihat Tuhan Yesus ketika jawab pertanyaan mereka, santai itu. Dalam bahasa asli kalau kita baca Gerika, dalam khususnya bahasa Gerika, itu kelihatan intonasinya kayak apa? Apakah lagi bicara dengan tekanan yang tinggi kayak Rasul Paulus waktu bilang begini, masih ingat kami ketika Tuhan terus pergi, bersyukurlah kepada Tuhan. Nah itu kalau kita baca bersyukurlah kepada Tuhan, kayaknya datar. Tapi kalau kami baca dalam bahasa asli, itu kata bersyukur itu kayak keras, tekanan yang keras. Jadi Rasul Paulus kayak bersyukur. Nah itu dia, harus bersyukur, itu dia. Tapi kalau dalam bahasa Alkitab kita Indonesia, bersyukurlah, wah gak kelihatan. Sama dengan waktu Tuhan Yesus bilang begini sama orang-orang, mengapa engkau mencobai? Itu kan kalau kita pakai bahasa Indonesia, Tuhan tersinggung nih. Enggak, karena intonasinya datar. Tuhan katakan, mengapa engkau mencobai aku, hai kamu orang yang kurang percaya. Teman-teman, apapun yang terjadi, siapa yang mau rumah tangganya tetap aman, tentram dan damai, katakan amin. Ayo kuasai diri, amin. Dengan cara apa? Jangan langsung terpancing emosi. Gimana caranya KP? Ayo hidup takut akan Tuhan. Itu cara itu orang-orang yang mendekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, itu dikasih kebijaksanaan sama Tuhan. Hikmat luar biasa. Kalian tahu nggak? Nih satu kali ini hikmat sepele aja, sepele aja. Jadi KP itu waktu itu entah gimana ya, kami kemarin saksikan di ibadah wanita. Jadi itu kan pujiannya hampir 1 jam di gereja itu. Selama pujian itu, perutnya kami itu aman, tentrem, aman. Pas mau pujian worship terakhir mau khotbah, gembala udah bilang begini, mari kita berdoa dan dipersilakan hambanya Ibu Vera dari Jawa Timur. Bayangin tuh, jemaat udah akeh, moro-moro ketika gembalanya, saya persilakan maju ke depan. Itu ketika hitungan detik kami harus ke depan. Itu yang namanya mules. Astagfirullah. Ntar ya, mulesnya hati mencret. Paham? Kalian pikir gimana sih? Aduh, suwakit. Jadi kami bilang, udah gitu. Waktu kami udah berdiri tuh di depan, kami bilang, kami cuma bilang, Tuhan Yesus. Udah keringetan dingin ini. Terus, amin. Aduh, jemaatnya sopan-sopan sepi. Astaga, kami bilang gini, kalau kami worship leader enak, kalau worship leader tuh enak. Banyak caranya. Kalau worship leader kalau seperti dia lagi, aduh enak, pengen duduk gitu kan. Dia pada, ayo tepuk tangan.
tepuk tangan. Ngapain Ibu Vera tepuk tangan, gitu kan? Kami bilang, Tuhan tolong. Kalian tahu, kalau Kak V nggak bisa menguasai dirinya Kak V, wah hancur itu. Ya benar, udah nggak tahu deh Kak V mau khotbah apa. Tapi Kak V waktu itu cuma Kak V bicara sama Tuhan. Kak V bilang, Tuhan, Vera nggak tahu nih kenapa ini perut. Apa aku stres? Apa aku kenapa? Tapi Tuhan tolong, aku percaya Tuhan pasti tolong. Hanya ini Tuhan, waktu kami sudah menyelesaikan pembacaan ayat, hilang perutnya. Perutnya yang hilang, sakitnya maksudnya kalian ini, sakit perutnya bisa hilang. Jadi kami tuh semua nempel. Terus kami bilang ke Kodan di jalan itu, kami bilang, Papa, tahu nggak? Tadi dia cerita kami sama Kodan, kenapa bisa gini? Mosok sih? Itu kan sakit lah iyo. Aku nggak kelihatan kalau kamu itu lagi bergumul, karena kamu bilangnya gini, Papa aku tadi peperangan setan, tak bukan, mulus aku. Dan akhirnya aku udah bilang gini, wih, kamu 45 menit, kira-kira mulusnya berapa? Ini awal-awal itu 10 menit atau 15 menit. Astaga, kamu nangis sambil khotbah gitu. Terus kau udah bilang begini, puji Tuhan kamu udah malu-maluin yuk. Aku di mana mukaku ini ditaruh? Ya udah bilang, ya udahlah Pak Tuhan tolong. Tapi kamu pintar, gak kelihatan. Dipuji Tuhan. Orang yang bisa menguasai diri, dia tidak terlalu terpancing, responnya itu tidak terlalu berlebihan. Saat dia melihat atau merasakan sesuatu yang tidak nyaman, maka orang itu akan tetap jadi berkat. Amin. Para istri di sini, ya, kami lebih banyak istri dulu. Kalau kita jadi istri, bisa menguasai diri sedemikian rupa, tidak kepancing. Kami jadi ingat satu kali satu ibu datang ke kami bilang begini, Bu Vera, maaf ya. Awalnya ngomong apa? Maaf. Kami bilang, kenapa nih? Terus gini, saya melihat itu Kodan. Wah, itu pikiran suatu mana itu? Kenapa Bu? Iya, Kodan ada di Taman Bungkul. Terus kami lagi, Kodan di Taman Bungkul. Oh iya. Tapi kok nggak sama Kak Vera? Gitu. Oh iya, loh Ibu ya lihat Kodan sama? Ya nggak kelihatan sih, cuman ya itu Kodan di Taman Bungkul aja, gitu. Bayangin kalau kita istri, cara kita merespon negatif begitu loh. Ada apa nih? Kan begitu. Tapi kami tenang aja. Oh iya. Kodan kan ngajar memang di Surabaya. Terus pulang kami bilang, Papa, tadi ada jemaat loh Pak. Lihat Papa ngajak mana hari ini? Ngajak kita daerah itu. Tapi tadi dia lihatnya di Taman Bungkul. Oh iya, banku gembos. Pas itu daerah Taman Bungkul. Untung itu mah ada ini. Oh ya puji Tuhan. Udah stop. Coba saudara. Dan ini informasinya nih, yang kasih info lagi. Kak Vera, maaf ya. Jangan bilang-bilang. Jadi gini, kalau ada orang, apalagi ngomong gini, Kak Vera, ini ya, jangan bilang-bilang. Itu wis gak karu-karuan itu. Jadi buat Kak Vera gini loh, waktu kita betul-betul tidak terpancing, kita akan menjadi pribadi yang berkemenangan. Amin. Wanita yang kuat. Amin. Anak di sini istri-istri bilang begini, saya wanita yang dituntun Tuhan. 2, 3. Amin. Beri tepuk tangan dulu dong. Mana bapak-bapaknya? Aku semangat Pak. Bapak-bapak di sini juga sama Pak. Jangan Bapak cuma dengar apa kata orang, tapi harus percaya ada seseorang yang mendampingi hidup Bapak. Amin. Tapi itu cuma satu hal. Hari-hari ini tuh banyak gosip di mana-mana. Ayo kita mau bertobat. Amin. Tuhan Yesus selalu aja diincar untuk dicari kesalahannya. Kan kita juga manusia, pasti ada kesalahan. Tapi ingat, jangan terpancing. Kedua, lihat ya. Lanjut lagi pembacaannya. Perhatikan ayat 18. Kembali di ayat 18, Matius 22. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku, perhatikan, mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Lihat, maka ia bertanya kepada mereka,
mereka. Ini Tuhan Yesus tanya sama mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Nah, untuk kalian bisa paham kalimat ini, perlu lihat sejarah bangsa Israel. Karena di sejarah bangsa Israel sangat-sangat jelas dicatat kenapa Tuhan Yesus mengarahkan orang yang bertanya itu untuk melihat gambar dan tulisan. Karena ini ada juga di catatan Taurat, hukum Taurat. Jadi teman-teman lihat, lalu ayat 21, jawab mereka, gambar dan tulisan siapa? Kaisar. Nah, di hukum Taurat, di aturan kehidupan bangsa Israel, itu memang ada yang bilang begini, kalau itu gambarnya gambar siapa, berikan kepada yang cocok gambarnya itu. Di sini dikatakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada. Jangan seorang pilih, berarti duitnya orang Israel itu ada duit memang untuk kehidupan sehari-hari, ada duit buat Tuhan. Bukan juga. Karena ini sebenarnya kalimat ini Tuhan Yesus sudah memberikan gambaran. Kamu tuh ingat hukum Tuhan itu seperti apa? Jadi waktu kita ingin menguasai diri, selain kita jangan terpancing. Orang-orang yang tidak terpancing, orang yang melekat kepada Tuhan. Yang kedua, kalau kita merespon, ingin memberikan jawaban atau solusi dari apapun yang sedang kita hadapi, solusinya harus cocok dengan aturan Tuhan. Gitu loh teman-teman. Contoh, di dalam kita bangun rumah tangga, kalau suami istri lagi merencanakan sesuatu, lalu si suami ini pendapatnya A, ternyata si istri pendapatnya B. Oh, nggak nyambung ini. Mulai terjadi perdebatan. Teman-teman, bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik? Ini kan bertentangan. Suami pengen begini, si istri pengen begini. Lalu bagaimana ini solusinya? Lihat. Kalau kalian kepengen melihat sesuatu yang baik, kamu bisa menguasai dirimu dengan baik, maka setiap masalah jawabannya harus sesuai dengan firman. Makanya, kenapa kalau gegeran dalam rumah tangga gak pernah selesai-selesai? Kemungkinan besar karena kamu tidak mempelajari firman. Kalau kita tahu firman, kita akan kembali kepada firman. Amin. Amin. Siapa yang baca Alkitab tiap hari? Gak ada yang baca. Tena, aku pulang Tena. Ayo baca. Jemaat Elohim, wajib baca Alkitab tiap hari. Jangan Senin Kemis kamu puasa. Baca Alkitab setiap hari. Oh posisi sampai kapan itu loh? Kapan itu sampai bantu tak buka di TikTok. Ayo buka itu. Sampai TikTok itu khusus sama Instagram statusnya KP. Tiap hari tak kasih renungan firman. Kalau ada di antara kalian alasan, aduh KP, aku nih kalau baca Alkitab tuh gak mudeng. Ada lagi, aduh KP, aku tuh gak ada waktu ya KP. Atau ada lagi alasannya tambah nyeleneh. Kak, kalau aku baca Alkitab kenapa ya? Baru 1 menit udah gini. Iya. Terus ada yang paling gak sopan sama sekali, yang baca gadgetnya. Kan ada tuh suara Alkitab tuh, dia tidur. Tanya, udah baca Alkitab itu? Sudah tadi berapa pasal? Banyak itu. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Ya, anggapan Kak Feli kakak tua ya. Dengar baik-baik. Kami mau semua yang ada di ruangan ini diberkati Tuhan. Kami itu berharap, kami sebentar lagi ini pasti jadi tua bangka ini kami ini. Tapi kami berharap kalian lanjutkan pekabaran Injil. Amin. Banyak ujian. Pekabaran Injil itu gak harus, aduh ya gak mungkin lo kayak, bukan seperti ini. Lo di tempat kerja, di toko, di mana, beritakan kebenaran. Amin. Apa yang kami khotbahkan, apa yang Tena khotbahkan, apa yang Ofrey khotbahkan, ambil sesuatu yang kamu dapat, lalu kamu bagikan ke teman-teman di kantor. Pernah gak sih kalau hari Minggu udah ibadah, hari Senin ke kantor ketemu sama teman sesama seiman? Pernah gak diantara kalau kalian bilang,
dari sini, tidurlah. Kami sampai heran, kami bilang sama Kodan, wih, di radio. Tadi radio apa SS itu bilang begini, besok seluruh orang kerja disiangkan. Kenapa disiangkan? Karena jam 2 pagi mau ada final. Astaga gitu. Ya wis lah, ya udah apa-apa ya, kalian itu senang-senang ya, semua ada kesukaan. Boleh. Kayaknya ada yang di sini ya. Wah, ada di sini. Astaga. Mari kita lihat gitu kan. Ya kalian lihat kami pasti tidur. Karena besoknya masih khotbah lagi kami. Kami mau kasih tahu sama kalian ya. Jadi ketika kita mau menguasai diri kita, ingat baik-baik, harus kembali ke firman Tuhan. Makanya Alkitabnya dibaca, dipelajari. Siapa yang belum masuk kelas jurnal? Apa namanya? Itulah. Ayo pokoknya pendalaman apa? Kojo apa namanya? Nah itu. Siapa yang belum masuk ke kelas itu? Masuk Oknat gitu ya. Jangan belajar. Kadang-kadang kami tuh kalau lihat jemaat, kami bilang begini, mau diberkati Tuhan, mau Bu Vera. Kalau mau diberkati Tuhan, Yosik sungguh-sungguh Tuhan. Sungguh-sungguh sama Tuhan tuh bukan hanya sekedar ibadah, Rek. Sungguh-sungguh sama Tuhan tuh sekedar pelayanan. Saya sudah pelayanan. Belum tentu yang melayani juga benar kok. Sungguh-sungguh sama Tuhan, praktekkan firman Tuhan. Amin. Nah gimana kita mau praktek firman kalau kita nggak ngerti? Gak pernah baca. Diajak pendalaman Alkitab banyak alasannya. Tapi di sini coba siapa yang sudah ikuti kelas pendalaman Alkitab ya? Angkat. Kenapa ketek angkat gini dulu? Biar kami lihat. Turun yang belum. Ini ya enggak. Ini siapa yang belum masuk kelas? Ya, boleh ya. Aduh KP, saya jangan digituin KP. Aduh soalnya saya itu padat. Aduh saya sibuk. Aduh anak saya banyak. Kenapa anak terus gitu kan? Dan kami mau kasih tahu sama kalian. Gini. Penting nggak sih kita itu menata kehidupan di dunia? Penting nggak? Penting. Kalau yang di dunia aja penting, rohani penting nggak? Yang bilang penting tentang rohani berarti kau sudah sadar bahwa hidupmu itu ada karena Tuhan. Tuhanlah yang menjadi sumber berkat kita. Tahu gak? Kami itu sama Kodan, kami itu cuma bilang begini, Tuhan tolong kami. Jadi satu kali lagi diskusi sama Kodan, Pak, anak kita tuh cuma satu. Terus Kodan bilang, maksudnya mau tambah? Enggak, maksudnya gini, aku tuh mau bicara sama kamu. Cuma satu. Papa pernah gak ada rasa khawatir? Ya ada. Terus kami itu akhirnya buka Alkitab Beko dan Pak, supaya kita tenang di hari Tuhan. Ayo baca Alkitab ini. Ayat ini dibaca. Tahu gak ayatnya bilang apa? Orang benar, anak cucunya tidak akan dibaca. Ini kelihatan gak pernah baca Alkitab ini. Bilang kanan kiri tobat. Gitu ya. Anak cucu orang benar, anak cucunya tidak akan. Terus kami selidiki apa arti tidak akan meminta-minta. Apakah itu pengertiannya tentang materi? Oh nanti anak kita kaya. Harus ngerti dulu. Jadi tidak akan meminta-minta artinya apa? Bahwa anak cucu kita itu ada masa depan. Dipelihara oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Amin. Jadi ketika kami kepengen lihat Joy itu benar-benar ada masa depan yang baik, itu ikatannya di antara kami dengan Kodan. Jadi kami itu natap wajahnya Kodan. Papa sayang sama John. Sayang, makanya papa sih setia sama mama. Beneran? Iya. Karena ketika seorang suami dia tidak setia pada istrinya, siapa yang hilang perlindungannya? Ayo jawab, siapa yang hilang perlindungannya? Itu sudah satu kesatuan, Bure. Makanya dijaga rumah tangga kita dengan apa? Menguasai diri. Ya, siapa di sini yang mau sehat di hari tua? Mau? Ayo dong bilang kanan kiri. Mau sehat, kamu mau sehat. Kalau suami istri tantangnya ya. Kamu mau sehat enggak? Kamu mau sehat enggak? Ya. Kalau mau sehat, ayo bilang kanan kiri, bilang gini.
pelajari, dipahami ini sampai jam berapa KP khotbah? Sebenarnya kami harus selesai lagi nih. Oke, jadi teman-teman hari ini dengan dua sikap yang kita pelajari dari Tuhan Yesus ya. Ketika menghadapi situasi kondisi bagaimanapun kondisinya, penguasaan diri terletak yang pertama, kita harus jaga pikiran kita. Amin. Supaya kita tidak terpancing emosi. Bagaimana caranya? Ayo hidup dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang melekat kepada Tuhan, kami jamin penguasaan dirinya pasti kuat. Karena Roh Kudus itu ada bersamanya. Ya, satu kali KP itu waktu di mobil, debat sama Kodan, gak bisa Pak, harus begini. Kodan bilang, gak bisa. Pria biasanya Kodan tuh kayak, Papa intonasinya jangan terlalu tinggi, ke bawah, agak ngebas sedikit lah gitu ya. Tapi Kodan kalau gak bisa ini KP juga, wah KP kan cewek, cewek kan tambah banyak lagi ucapannya. KP, oh ya gak bisa Papa. Di mobil tuh, gak taunya di gerbang tol kan harus buka, tak lihat loh ada pegawainya. Biasa kan contek, tapi ada pegawai di situ. Bayangin kalau ketika buka gitu, pegawai kan lihat ke suami istri gitu kan. Jadi waktu kami lupa kan, Kodan bilang begini, stop. Kenapa? Ada orang. Oh iya. Dibuka kaca, sejuk, ada terima. Setelah masuk, jadi gimana yang tadi gini ya tadi. Tapi teman-teman beneran harus ada penguasaan diri. Kadang-kadang ketika KP belajar, terapkan ini pada rumah tangganya KP. Jadi waktu KP dengan sangat marah, mangkel, Kodan betul. Terus KP pegangin tangannya. Oh mau lagi, ketawa lagi, minta maaf lagi. Udah, KP cuma gitu aja. Lama-lama bisa. Penguasaan diri. Ketika Kodan itu KP itu apa? Diam dan berdoa. KP berdoa, Tuhan Yesus. Jadi KP tidak mendengarkan perkataannya Kodan, jujur aja. Karena kalau lagi emosi, kata-katanya bagus apa enggak? Enggak ada tuh suami-suami kalau lagi emosi, istriku yang cantik, gak ono tuh kata-kata pasti kasar. Jadi kalau Kodan lagi emosi, kamu Tuhan Yesus. KP diem, kadang-kadang di mobil diem, enggak, Kodan marah, KP diem, enggak gitu juga, ngamuk lah gitu. Jadi diem, berdoa. Tahu nggak? Waktu kita fokus dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, selalu ada jalan. Amin. Selalu ada hal yang baik. Yang setuju berikan tepuk tangan kemudian. Ya, Tuhan ajarkan sama kita, ayo dekat sama Tuhan. Amin. Dekatnya sih benar, jaga hatimu. Kalau mau dekat sama Tuhan, jaga hatimu. Dan yang kedua, ingat, apapun solusi, apapun masalah dalam hidup kita, solusinya cuma satu, harus kembali kepada firman Tuhan. Pelajari Alkitab. Ajaran yang sehat, yang murni itu hanya firman. Bersyukur kita punya Bapak Gembala, Ibu Gembala, itu pengajar Alkitab. Bersyukur. Jadi ayo kita belajar firman baik-baik. Amin. Puji Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama.